Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bracing Baja pada mata kuliah elemen struktur baja. Baik, di sini kami akan melakukan presentasi dengan judul materi yaitu bracing baja. Nah, kan di Indonesia ini merupakan wilayah yang memiliki tingkat aktivitas sismik tinggi, sehingga perencanaan struktur bangunan harus mampu menahan beban lateral akibat gempa dan angin. Beban lateral tersebut dapat menyebabkan simpangan atau drive yang besar serta menurunkan stabilitas struktur apabila tidak ditangani dengan sistem penahan gaya lateral yang memadai. Salah satu sistem struktur yang banyak digunakan untuk meningkatkan kekakuan dan kestabilan bangunan adalah yaitu sistem bracing baja. Sistem ini bekerja dengan menyalurkan gaya lateral menjadi gaya aksial tarik dan tekan pada elemen diagonal, sehingga beban tidak dipikul oleh balok dan kolom. Penggunaan bracing baja terbukti efektif dalam mengurangi simpangan antara lantai, meningkatkan kekakuan lateral, serta memperbaiki kinerja sismik struktur. Selanjutnya di sini, tapi sebelum kita lanjut ke materinya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bracing baja? Nah, baik, bracing baja merupakan salah satu pilihan untuk perkuatan struktur karena efektif untuk membantu struktur menahan gaya lateral. Rangka bracing baja adalah suatu rangka batang vertikal atau yang setara dengan jenis konsentris atau eksentris yang disediakan pada sistem rangka bangunan atau sistem ganda untuk menahan gaya lateral gempa. Secara umum, ujung bracing dapat diletakkan pada pertemuan balok-balok atau pada balok dengan jarak tertentu dari sambungan balok atau sambungan dari balok ke kolom, yaitu bracing eksentris. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan memberitahu pada teman-teman ada itu fungsi dari bracing baja. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu pada teman-teman apa saja fungsi dari bracing baja. Bracing baja berfungsi untuk menahan gaya yang timbul akibat pengaruh luar, seperti dorongan angin dan terutama gaya gempa yang dapat menggerakkan bangunan secara mendadak. Dengan adanya sistem bracing, struktur memperoleh kemampuan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangannya, sehingga dapat meminimalkan terjadinya getaran berlebihan, pergesekan atau deformasi yang dapat membahayakan kestabilan keseluruhan bangunan. Penerapan bracing bertujuan terjadinya gempa. Beban lateral yang bekerja pada struktur tidak hanya dipikul oleh balok dan kolom, tetapi juga disalurkan dan ditahan oleh sistem bracing baja. Selanjutnya, di sini saya akan membahas yaitu prinsip kinerja bracing baja. Bracing memberikan kekakuan tambahan pada rangka sehingga gaya lateral akibat angin atau gempa dapat diatasi dengan baik. Bracing bekerja dengan mentransferkan gaya lateral menjadi gaya aksial atau gaya tarik atau gaya tekan pada elemen-elemen diagonal, kemudian menyalurkan gaya-gaya tersebut ke kolom dan pondasi sehingga simpangan lateral berkurang secara signifikan. Selanjutnya di sini sistem bracing baja. Berdasarkan cara kerja dan konfigurasi sambungannya, sistem bracing baja dapat diklasifikasikan menjadi bracing konsentris dan bracing eksentris. Masing-masing sistem tersebut memiliki variasi
Bracing berdasarkan bentuk dan konfigurasi geometrinya. Berikut sistem dan jenis-jenis bracing baja. Yang pertama itu sistem rangka bracing konsentris atau disebut SRBK atau CBF. Di sini sistem rangka bracing konsentris SRBK merupakan sistem struktur yang elemennya bracing diagonalnya bertemu pada satu titik, dan sistem rangka bracing konsentris SRBK dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem rangka konsentris biasa SRBK dan sistem rangka bracing konsentris khusus SRBKK. Sistem rangka konsentris biasa SRBKB. Sistem rangka bracing konsentris biasa SRBKB merupakan sistem untuk mengantisipasi deformasi lebih kecil dan penggunaannya gaya gempa lebih tinggi karena duktilitasnya terbatas serta lebih sederhana detailnya. Selanjutnya sistem rangka konsentris khusus SRBKK. Sistem rangka bracing konsentris khusus SRBKK merupakan sistem yang dirancang agar dapat mengalami deformasi inelatis yang cukup besar akibat gaya gempa. SRBKK memiliki tingkat duktilitas yang lebih tinggi daripada tingkat duktilitas sistem rangka bracing konsentris biasa. Meningkat penurunan kekuatannya yang lebih kecil daripada saat terjadinya tekuk pada batang bracing tekan. Selanjutnya sistem rangka bracing esentris disebut SRBE atau EBF. Sistem rangka bracing esentris SRBE merupakan sebuah yang menggabungkan keunggulan dari sistem rangka pemikul momen SRPM dan sistem rangka bracing konsentris SRBK, di mana SRBE memiliki kekakuan dan duktilitas yang lebih baik. Selanjutnya konsep link pada SRBE atau EBF. Sistem rangka bracing esentris SRBE adalah sistem rangka di mana aksial yang diterima bracing diteruskan ke kolom atau ke elemen bracing lain melalui geser dan tekuk pada segmen kecil balok yang disebut link. Link merupakan perhubungan antara bracing dan balok yang dirancang untuk mengakomodasi penyerapan energi dari beban lateral melalui maksim geser dan menghasilkan deformasi inelatis. Berikutnya, jenis link pada SRBE berdasarkan perilaku dan panjangnya. Link dalam EBF dibagi menjadi link pendek, link menengah, dan link panjang, yang masing-masing menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap pembebanan lateral gempa. Yang pertama itu link pendek, disebut shear link. Link pendek merupakan dengan panjang relatif kecil sehingga maksim disipasi energinya didominasi oleh gaya geser pada saat gempa. Link jenis ini akan mengalami leleh geser terlebih dahulu. Link pendek memiliki tingkat duktilitas yang sangat tinggi dan kemampuan disipasi energi yang lebih baik sehingga paling direkomendasi daerah rawan gempa. Dan selanjutnya link menengah, combined link. Link menengah memiliki panjang yang menyebabkan maksim disipasi energi terjadi melalui kombinasi antara geser dan lentur. Perilaku ilentis pada link ini sepenuhnya didominasi oleh geser maupun lentur. Tingkat duktilitasnya berada di antara link pendek dan link panjang. Dan selanjutnya link panjang. Dan yang terakhir itu adalah link panjang, di mana link panjang merupakan link dengan panjang relatif besar sehingga maksim disipasi energinya itu lebih didominasi oleh momen lentur. Pada kondisi gempa, sendi plastis lentur terbentuk pada link dibandingkan dengan link pendek. Link panjang memiliki tingkat duktilitas dan kapasitas disipasi energi yang lebih rendah. Selanjutnya itu konfigurasi SRBE atau EBF berdasarkan posisi link.
Berdasarkan letak elemen link terhadap sistem rangka bracing eccentricity dapat dibedakan menjadi beberapa konfigurasi. Yang pertama itu SRBE dengan link horizontal atau disebut beam link. Elemen yang sangat penting dalam mendesain EBF adalah bagian yang terletak antara join pengaku diagonal, join kolom atau balok yang disebut dengan link horizontal. Dan kedua itu SRBE dengan link vertikal yang disebut dengan column link. Pada konfigurasi ini, link ditempatkan pada elemen kolom, maksimum disipasi energi tetap terjadi pada segmen link. Namun, konfigurasi ini relatif jarang digunakan karena perancangannya lebih kompleks dan dapat mempengaruhi kinerja. Digunakan karena perancangannya itu lebih kompleks dan dapat mempengaruhi kinerja kolom sebagai elemen utama pemikul beban gravitasi. Dan yang ketiga itu Canebridge EBF atau disebut dengan Canelink. Canebridge EBF merupakan variasi SRBE di mana link merupakan elemen pendek yang ditempatkan menyerupai lutut antara balok dan bracing. Konfigurasi ini banyak digunakan pada pekerja perkuatan atau dalam kurung itu reforfitting bangunan existing karena dapat meningkatkan kapasitas sistem seismik struktur yang perubahan besar pada sistem rangka utama. Baik, sekarang saya akan membahas konfigurasi geometric bracing. Jenis-jenis bracing berikut merupakan konfigurasi geometrik dari elemen bracing yang digunakan di dalam sistem rangka bracing konsentris dan bukan merupakan sistem struktur yang berdiri sendiri. Adapun jenis-jenis bracing berikut, yaitu yang pertama adalah X bracing. X bracing adalah jenis bracing yang paling populer, berbentuk silang menyerupai huruf X pada satu bidang. Sistem ini memberikan kekuatan yang sangat tinggi dan dapat menahan gaya tarik maupun gaya tekan secara efisien. Namun, penerapannya dapat mengganggu letak bukaan seperti jendela atau pintu karena batang diagonal biasanya melewati area tengah portal. Selanjutnya, ada jenis single diagonal bracing. Jadi, single diagonal bracing adalah konfigurasi bracing yang hanya menggunakan satu batang diagonal pada tiap bidang, baik menyilang dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Sistem ini cocok untuk struktur kecil dengan beban lateral rendah. Pemasangannya lebih sederhana, namun hanya mampu menahan gaya di satu arah, sehingga stabilitasnya kurang bila dibandingkan dengan sistem silang penuh. Selanjutnya ada jenis V bracing dan inverted V atau chevron. V bracing merupakan konfigurasi bracing yang memiliki batang diagonal yang bertemu di tengah bawah, sedangkan chevron atau inverted V bracing merupakan konfigurasi bracing yang memiliki pertemuan di tengah atas. Kedua jenis ini memberikan kekakuan yang cukup baik, sekaligus memungkinkan area terbuka di bagian tertentu portal. Namun, gaya vertikal tambahan bisa timbul pada balok tempat pertemuan batang, sehingga perlu desain yang lebih cermat. Selanjutnya ada jenis K bracing. K bracing merupakan konfigurasi bracing yang terdiri dari dua batang diagonal yang terhubung ke kolom tengah membentuk huruf K. Sistem ini memungkinkan ruang yang lebih bebas di tengah.
Namun gaya tekan pada kolom menjadi lebih besar sehingga perlu perhatian di dalam perhitungan strukturalnya. K-bracing cocok digunakan pada bangunan dengan kebutuhan pembagian ruang yang fleksibel. Selanjutnya ada jenis X-bracing 2 tingkat. X-bracing 2 tingkat merupakan pengembangan dari konfigurasi X-bracing yang diterapkan pada 2 lantai atau lebih secara vertikal. Konfigurasi ini digunakan untuk meningkatkan kekakuan struktur secara menyeluruh pada bangunan bertingkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku bracing terhadap beban gempa, khususnya perbandingan antara struktur tanpa bracing dan dengan bracing, serta bagaimana peran bracing dalam mengurangi drift atau simpangan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih respon struktur tanpa bracing. Jadi, pada struktur tanpa bracing memiliki kemampuan penahan beban lateral yang terbatas. Beban gempa dan angin hanya dipikul oleh kolom dan balok melalui mekanisme lentur, sehingga kekakuan lateral struktur relatif rendah. Akibatnya, simpangan lateral yang terjadi akan lebih besar dibandingkan struktur yang menggunakan sistem penahan gaya lateral tambahan. Secara umum, respon struktur tanpa bracing dapat ditandai dengan: pertama, kekakuan lateral rendah; kedua, simpangan atau drift yang besar; yang ketiga, periode getar struktur lebih panjang. Kemudian, ada respon struktur dengan bracing. Pada struktur yang menggunakan sistem bracing baja, gaya lateral tidak hanya dipikul oleh kolom dan balok, tetapi juga disalurkan melalui elemen diagonal dalam bentuk gaya aksial tarik dan tekan. Mekanisme ini meningkatkan kekakuan lateral struktur secara signifikan sehingga deformasi akibat gempa dapat dikontrol dengan lebih baik. Respon struktur dengan bracing umumnya menunjukkan kekakuan lateral yang meningkat, simpangan menurun signifikan, dan periode getar struktur lebih pendek. Selanjutnya ada peran bracing dalam mengurangi drift atau simpangan. Drift atau simpangan merupakan salah satu parameter utama dalam evaluasi kinerja struktur tahan gempa. Besarnya drift dipengaruhi oleh kekakuan lateral struktur, di mana secara konseptual simpangan berbanding terbalik dengan kekakuan. Semakin besar kekakuan struktur, maka simpangan yang terjadi akan semakin kecil. Sistem bracing baja berperan dalam meningkatkan kekakuan lateral dengan mengubah gaya lateral menjadi gaya aksial tarik dan tekan. Mekanisme ini membatasi deformasi horizontal dan mengurangi simpangan secara signifikan. Dengan demikian, penggunaan bracing tidak hanya meningkatkan stabilitas struktur, tetapi juga membantu memenuhi batasan drift yang ditetapkan dalam peraturan perencanaan tahan gempa. Baik, di sini selanjutnya saya akan memberitahu cara memiliki kriteria pemilihan jenis bracing. Yang pertama yaitu tinggi bangunan. Tinggi bangunan sangat memengaruhi pemilihan jenis bracing, karena semakin tinggi bangunan, gaya lateral akibat gempa dan angin akan semakin besar. Pada bangunan bertingkat rendah, sistem CRBK sering digunakan karena sederhana dan kaku. Sedangkan pada bangunan yang tinggi dan rawan kuat gempa, sistem CRBI lebih disarankan karena memiliki kemampuan disipasi energi yang sangat baik. Yang kedua di sini yaitu fungsi bangunan. Fungsi bangunan menjadi pertimbangan dalam pemilihan sistem bracing. Pada bangunan perkantoran atau pusat perbelanjaan yang membutuhkan fasilitas ruangan, penggunaan bracing harus mempertimbangkan tata letak interior. Sebaiknya pada gedung atau pabrik, penggunaan bracing silang penuh lebih memungkinkan karena kebutuhan bukan relatif lebih kecil. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan buka. Jika bangunan memerlukan banyak buka seperti pintu, jendela besar,
maka sistem bracing harus diatur agar tidak mengganggu fungsi arsitektural. Dalam kondisi ini, tipe V-bracing atau EBF dapat menjadi alternatif dibandingkan X-bracing penuh. Yang keempat, yaitu mempertimbangkan gempa. Pada wilayah resiko gempa tinggi, sistem bracing harus memiliki duktilitas yang baik agar mampu menyerap energi gempa. Oleh karena itu, sistem EBF lebih unggul dibandingkan sistem CBF biasa dalam hal disipasi energi. Nah, yang kelima di sini yaitu biaya dan kemudahan konstruksi. Dari sisi biaya, CBF lebih ekonomis karena detail sambungan lebih sederhana. Namun, EBF merupakan detailing khusus pada elemen link sehingga biaya konstruksi lebih tinggi. Aplikasi bracing pada bangunan. Yang pertama itu gedung bertingkat. Pada gedung bertingkat, bracing baja digunakan untuk meningkatkan kekuatan lateral atau mengurangi drift akibat beban gempa dan angin. Sistem bracing biasanya ditempatkan pada inti bangunan atau luar struktur. Yang kedua itu pada bangunan industri. Bracing baja sering digunakan karena efisien dan mampu memberikan stabilitas pada bentang lebar dengan biaya relatif rendah. Dan yang ketiga itu menara dan struktur industri. Pada menara dan struktur industri seperti support atau tower, bracing baja sangat penting untuk menjaga stabilan terhadap beban angin yang dominan. Perbandingan sistem penahan gaya lateral. Pertama, perbandingan SRBK dan SRBE. SRBK menahan gaya lateral terutama melalui gaya aksial dan anggota bracing yang bertemu pada titik yang sama, sehingga menghasilkan kinerja yang sederhana namun kurang optimal dalam disipasi energi. Sebaliknya, SRBE memanfaatkan kombinasi gaya aksial dan lentur karena batang-batangnya tidak berpotongan pada satu titik, yang menjadikan lebih mampu memberikan duktilitas dan kapasitas disipasi energi lebih tinggi pada struktur daerah gempa. Perbandingan bracing baja dan dinding geser. Dinding geser berperan dalam meningkatkan kekuatan lateral struktur sehingga simpanan antara lantai diminimalkan dan stabilkan bangunan terhadap beban gempa menjadi lebih baik. Di sisi lain, sistem bracing baja bekerja dengan menyalurkan gaya lateral menjadi gaya aksial. Tarik dan tekan pada elemen diagonalnya sehingga maksimal penahan beban gempa berlangsung secara lebih distribusi melalui batang-batang baja tersebut. Meskipun kedua sistem ini sama-sama difungsikan sebagai elemen menahan beban lateral, prinsip dan respons strukturnya berbeda. Dibanding geser, cenderung mengandalkan kelakuan dan kapasitas geser beton bertulang. Sedangkan bracing baja mengandalkan aksi aksial secara kemampuan disipasi energi dan elemen baja. Oleh karena itu, kinerja keduanya tidak dapat disamakan secara langsung karena karakteristik deformasi, pola retak, serta maksimal keruntuhan berbeda. Melalui analisa perbedaan lateral terhadap perilaku masing-masing sistem dapat diamati secara lebih jelas. Termasuk itu perkembangan simpangan, distribusi gaya dalam serta pola keruntuhan terjadi. Kelebihan dan kekurangan bracing baja. Sistem bracing baja memiliki berbagai keunggulan dalam meningkatkan kinerja struktur terhadap beban lateral, namun demikian sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perancangan dan pelaksanaan kontribusi. Kelebihan bracing baja itu pertama itu meningkatkan kekakuan dan stabilitas struktur, dan yang kedua itu kapasitas menahan gaya besar.
Ketiga, efisien dan ekonomis. Dan keempat, pemasangan relatif cepat. Dan yang terakhir itu cocok untuk bangunan tinggi dan tahan gempa. Sebagai berikut penjelasan dari meningkatkan kekakuan. Yang pertama itu penjelasan dari meningkatkan kekakuan dan stabilitas struktur. Bracing baja menahan kekakuan lateral sehingga struktur lebih mampu mengontrol seimbang akibat gempa angin. Dan yang kedua itu kapasitas menahan gaya besar. Elemen diagonal bekerja dalam gaya aksial tarik dan tekan yang relatif efisien dalam menahan beban lateral yang signifikan. Ketiga, efisien dan ekonomis. Dibandingkan dengan sistem lain seperti dinding geser, beton, bracing baja umumnya membutuhkan material lebih sedikit sehingga lebih ekonomis. Keempat itu pemasangan relatif cepat. Elemen baja dapat dipabrikasi terlebih dahulu sehingga proses pemasangannya di lapangan menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir itu cocok untuk bangunan tinggi dan tahan gempa. Sistem bracing terutama SRBE memiliki kemampuan disipasi energi yang baik sehingga sesuai untuk daerah rawan gempa. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu apa saja kekurangan dari bracing baja. Yang pertama yaitu mengganggu tata ruang dan estetika. Elemen diagonal dapat membatasi bukaan seperti pintu dan jendela serta mempengaruhi desain arsitektural. Yang kedua yaitu rentan terhadap korosi. Baja memerlukan perlindungan terhadap korosi agar tidak mengalami penurunan kapasitas dalam jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu memerlukan detailing sambung yang sangat baik. Kinerja sistem sangat bergantung pada kualitas sambungan atau bracing, balok, dan kolom. Dan yang keempat, perilaku tekan dapat mengalami backling. Elemen yang menerima gaya tekan berisiko mengalami tekuk apabila rasio kelansingannya tinggi. Dan yang kelima, perawatan jangka panjang. Diperlukan inspeksi dan perawatan berkala untuk memastikan kinerja struktur struktur tetap optimal. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kinerja seismik tergantung tipe bracing. Tidak semua sistem bracing memiliki tingkat ductilitas yang sama, sehingga pemilihan tipe harus sesuai dengan tingkat risiko gempa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegagalan pada sistem bracing baja. Meskipun sistem bracing baja efektif dalam meningkatkan kekakuan lateral struktur, terdapat beberapa mode kegagalan yang dapat terjadi apabila elemen tidak dirancang dan didetailkan dengan baik. Salah satu mode kegagalan yang paling umum adalah buckling atau tekuk pada elemen bracing yang mengalami gaya tekan. Ketika gaya kompresi melebihi kapasitas kritisnya, terutama pada batang dengan rasio kelangsingan yang tinggi, elemen dapat kehilangan kestabilan dan mengalami deformasi lateral secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan penurunan kapasitas tekan secara signifikan. Selain itu, kegagalan juga dapat terjadi dalam bentuk yielding dan fracture pada elemen yang mengalami gaya tarik. Karena beban gempa bersifat bolak-balik atau siklik, batang bracing akan mengalami tarik dan tekan secara bergantian. Jika deformasi plastis akibat tarik terjadi berulang dan melebihi kapasitas ragangan material, maka dapat timbul retak atau patah pada elemen tersebut. Mode kegagalan lainnya adalah kegagalan sambungan. Dalam beberapa kasus, kerusakan justru terjadi pada plat buhul, baut, dan las.
yang menghubungkan bracing dengan balok dan kolom. Sambungan yang tidak didetailkan dengan baik dapat mengalami kegagalan geser atau robek sebelum elemen mencapai kapasitas maksimumnya. Pada pembebanan gempa yang besar, sistem bracing juga dapat mengalami fatigue atau degradasi akibat beban siklik berulang. Akumulasi kerusakan akibat siklus pembebanan ini dapat menurunkan kekakuan dan kekuatan struktur secara bertahap apabila tidak dirancang dengan prinsip duktilitas yang memadai. Dengan demikian, perencanaan sistem bracing baja ini harus mempertimbangkan potensi kegagalan tersebut agar kinerja struktur tetap aman. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa sistem bracing baja merupakan salah satu struktur yang efektif dalam meningkatkan kekakuan dan stabilitas bangunan terhadap beban lateral, khususnya gempa dan angin. Bracing bekerja dengan baik dan mengubah gaya lateral menjadi gaya aksial tarik dan tekan pada elemen diagonal, sehingga simpangan lateral dan drift antara lantai dapat dikendalikan dengan lebih baik. Sistem bracing baja terdiri dari sistem rangka bracing konsentris atau SRBK dan sistem rangka bracing eksentris atau SRBI. SRBK memiliki konfigurasi sederhana dan kekakuan tinggi, sedangkan SRBI memiliki keunggulan dan duktilitas dan kemampuan disipasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan struktur dan arsitektural bangunan. Pemilihan jenis bracing dipengaruhi oleh tingkat bangunan, fungsi bangunan dan kebutuhan bukaan, tinggi risiko gempa, serta pertimbangan gaya dan kemudahan konstruksi. Meskipun memiliki banyak keunggulan, sistem bracing baja juga memiliki potensi kegagalan seperti buckling, yielding, dan fracture, kegagalan sambungan, serta degradasi akibat beban siklik, sehingga perencanaan dan detailing yang tepat sangat diperlukan. Selanjutnya di sini ada pun sarannya, yaitu dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, pemilihan sistem bracing baja harus dipertimbangkan kondisi struktur, tingkat risiko gempa, serta kualitas detailing sambungan. Selain itu, diperlukan pengawasan dan perawatan secara berkala untuk menjaga kinerja sistem bracing baja selama umur bangunan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisa numerik atau studi perbandingan antara sistem bracing baja dan sistem penahan gaya lateral lainnya secara lebih mendalam. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.